What's up guys, kali ini di Movie Talk akan ngebahas sebuah film untuk kalian pecinta film science fiction. Film ini juga dibintangi oleh aktor-aktor terkenal Hollywood. Ada Ryan Reynolds yang berperan sebagai Deadpool, si Incredible Hulk alias Mark Ruffalo, dan si cantik Zoe Saldana yang berperan sebagai Gamora di film Guardians of the Galaxy. Oke, are you ready guys? Yuk langsung aja kita simak alur ceritanya dalam film The Adam Project. Cerita berawal di tahun 2050. Terlihat dua pesawat jet yang sedang terlibat kejar-kejaran. Salah satu pesawat yang dikemudikan oleh seorang pria bernama Adam yang diperankan oleh Ryan Reynolds diketahui sedang dalam kondisi terluka di bagian perutnya. Lalu tiba-tiba ia menerima kontak suara dari pemimpin pesawat yang sedang mengejarnya. Ia adalah seorang wanita bernama Maya. Maya bertanya kepada Adam apa yang sedang dilakukannya. Adam memberitahukan kepadanya kalau ia mencuri pesawat ini untuk melakukan lompatan waktu atau time travel. Maya pun mengancam akan menembak Adam jika ia tidak membatalkan rencananya. Namun Adam terus melanjutkan rencananya meskipun dihujani tembakan oleh pesawat Maya. Hingga akhirnya ia pun berhasil masuk ke lubang waktu tersebut, namun tidak dengan pesawat Maya. Mundur di tahun 2022, berawal di sebuah sekolah. Seorang anak laki-laki yang berambut pirang bernama Reed terlihat sedang melarikan diri dari kejaran temannya. Diketahui temannya itu kesal karena sering diejek oleh Reed, sehingga temannya itu memukul dan berlaku kasar terhadapnya. Tak lama berselang datanglah ibu Reed. Sang ibu sangat kecewa. Ia diberitahu oleh pihak sekolah bahwa anaknya mendapatkan hukuman skorsing karena terlibat perkelahian dengan temannya itu. Ketika di jalan pulang, Reed menjelaskan kepada ibunya bahwa dirinya tidak bersalah. Namun ibunya tetap marah padanya dan menginginkan dirinya untuk berubah dan mulai memikirkan masa depannya. Reed dan ibunya tinggal di sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Ayahnya sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan setahun yang lalu. Malam itu saat ia sedang bermain lempar bola sendirian, ibunya menyuruhnya masuk untuk makan malam. Ia pun masuk ke dalam rumah dan heran melihat ibunya yang sudah terlihat rapi dan cantik. Ia pun bertanya pada ibunya mau pergi kemana. Ternyata sang ibu memiliki janji makan malam dengan teman kantornya yang bernama Derek. Sebelum sang ibu pergi, sang ibu berpesan pada Reed untuk mengunci pintu belakang, tidak menerima tamu dan bermain game. Tapi bukan Reed namanya kalau tidak melanggar peraturan ibunya. Ia pun tetap bermain game dengan ditemani Hawking, si anjing kesayangannya. Namun saat ia sedang asyik bermain game, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Hawking yang tadinya tenang tiba-tiba melompat turun dan berlari keluar kamar dan menuju halaman belakang rumah. Reed pun mengambil senter untuk memeriksa halaman belakang rumahnya. Sementara Hawking terus saja menggonggong ke arah hutan di belakang rumah. Reed yang mengikuti Hawking yang berlari masuk ke dalam hutan sempat mengambil tongkat baseball yang ada di halaman rumahnya. Ia pun masuk ke dalam hutan. Sampai di satu tempat ia melihat keanehan yang sedang terjadi. Ia melihat ke atas langit seperti ada sesuatu yang habis terbakar dan bertebaran jatuh ke bawah. Tiba-tiba, anak kecil itu mendengar sesuatu yang membuatnya lari ketakutan dan kembali ke rumahnya. Namun, Hawking berulah kembali dengan tiba-tiba berlari dan masuk ke dalam gudang.
Reed pun mengikutinya, dan alangkah terkejutnya ia ketika ia menemukan seorang pria asing yang sedang duduk dengan kondisi terluka di bagian perutnya. Laki-laki tersebut adalah Adam, sang pilot penjelajah waktu yang berniat kembali ke tahun 2018 dari tahun 2050. Lalu Adam bertanya kepada Reed berapa usianya sekarang. Sontak Reed menjawab bahwa usianya baru 12 tahun. Adam terkejut dan ia pun menyadari kalau ia mendarat di tahun yang salah. Ia mendarat bukan di tahun 2018, melainkan di tahun 2022. Setelah itu, Adam ingin masuk ke dalam rumah Reed. Reed bingung kenapa orang asing ini seperti sudah mengenal isi rumahnya. Reed sangat ingin tahu siapa orang ini dan apa tujuannya di sini. Namun Adam enggan menjawab sampai pada akhirnya Adam menyebutkan nama lengkap Reed yang sebenarnya. Reed semakin bingung kenapa orang ini tahu nama lengkapnya, padahal Reed belum menyebutkan namanya. Bahkan Adam tahu tempat dan tanggal lahirnya, nama orang tua, hobi, dan penyakit yang diidapnya. Reed yang bernama lengkap Adam Reed hanya bisa terdiam ketika mendengar Adam besar berbicara. Adam kecil hampir pingsan saat mengetahui bahwa orang asing ini adalah dirinya yang datang dari masa depan. Sebenarnya Adam besar saat ini sedang dalam misi penyelamatan seseorang di tahun 2018. Namun karena ia sedang dalam keadaan terluka, pesawat jetnya tidak mengizinkannya untuk terbang. Jadi Adam besar meminta Adam kecil untuk membantunya agar ia bisa memperbaiki pesawatnya tersebut. Coolant leaks. It's a minor shield damage. Hey. Okay, I've isolated the damaged relays. Singkat cerita, misi Adam di tahun 2018 adalah untuk menyelamatkan istrinya. Sang istri yang bernama Laura yang juga seorang penjelajah waktu yang saat itu ditugaskan Maya untuk sebuah misi. Namun Laura tidak pernah kembali. Keesokan harinya, Adam besar ingin pergi ke apotik untuk membeli obat-obatan. Namun karena baju Adam besar yang saat itu terlihat aneh dan kotor karena darah, Adam kecil menyarankan padanya bagaimana kalau ia memakai baju-baju ayahnya saja. Meskipun mereka adalah orang yang sama, namun sifat Adam kecil dan Adam besar sangatlah berbeda. Adam kecil yang selalu ketus menghadapi hidup selepas kematian ayahnya, membuat ia menjadi acuh terhadap ibunya. Sedangkan Adam besar saat itu sangatlah merindukan dan menyayangi ibunya. Lanjut cerita, Adam besar dan ibunya bertemu di sebuah bar. Ibunya yang saat itu sedang merasa bersalah dan frustasi karena perubahan emosional si Adam kecil terlihat murung dan gelisah. Namun Adam besar mencoba untuk mengajaknya berbicara. Mereka terlihat asyik mengobrol, namun ibunya tidak menyadari bahwa pria tersebut adalah Adam dari masa depan. Sang ibu merasa lebih lega setelah berbicara dengan Adam besar. Meskipun ia heran kenapa pria itu memakai jaket yang mirip seperti mendiang suaminya, dan wajahnya pun mirip seperti anaknya Adam. Esok harinya saat mereka sedang sarapan, Adam besar menjelaskan bahwa saat ini ia sedang diburu oleh Maya Sorian, yang merupakan sahabat mendiang ayahnya yang telah membiayai pembuatan mesin waktu. Maya yang ia kenal baik justru di masa depan telah menyalahgunakan mesin waktu temuan sang ayah. Ia telah memonopoli sumber daya yang paling berharga di bumi, yaitu waktu. Karenanya, Maya menjadi kaya raya di masa depan. Sayangnya, Laura, istri Adam, yang ternyata mengetahui semua kejahatan Maya, diduga telah dibunuh oleh Maya. Karena itu, Adam besar berniat kembali ke tahun 2018 untuk menghentikan hal itu.
Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja mereka diserang oleh pasukan Maya. Maya yang sudah tahu keberadaan Adam meminta ia pulang ke tahun 2050 dan tidak lagi mencari Laura. Ketika Adam hampir kalah, tiba-tiba Laura datang menolongnya. Mereka mencoba lari lagi dari kejaran Maya. Hingga akhirnya Maya kehilangan Adam dan Laura. Mereka akhirnya pergi ke tempat selama ini Laura bersembunyi. Adam heran mengapa Laura bisa menemukannya. Laura yang mencurigai adanya lompatan waktu yang aneh di tahun 2018 dan ada jet waktu yang kembali dari 2018 tetapi tidak pernah terlacak ada yang pergi ke tahun tersebut. Lalu Laura menjelaskan bahwa ia kembali ke November 2018 untuk sebuah alasan, yaitu proyek Adam yang saat itu baru saja dimulai ayahnya dan Maya. Maya yang dari masa depan berbagi informasi kepada dirinya yang ada di tahun 2018 agar bisa memperkaya diri dari bocoran-bocoran saham di masa depan, serta melenyapkan lawan politik dan menguasai program penjelajahan. Namun karena Laura banyak tahu soal kejahatan Maya, maka Maya menanamkan bom di jetnya Laura sehingga pesawat Laura rusak dan Laura terdampar di tahun 2018 sampai akhirnya ia bertemu dengan Adam di tahun 2022. Ketika mereka sedang bersantai, Laura meminta Adam untuk tetap melanjutkan misinya di tahun 2018, yaitu misi untuk mencegah penciptaan mesin waktu. Dengan begitu, Maya Sorian tidak bisa merusak masa depan. Namun sayang, jet yang sudah terprogram hanya dengan DNA Adam, maka Laura tidak bisa ikut pergi dengan Adam. Maka Laura pun tetap tinggal di tahun 2022. Tak lama berselang, keberadaan mereka terlacak oleh pasukan Maya. Laura yang sengaja mengulur waktu agar Adam bisa pergi tanpa dikejar lagi oleh Maya. Namun naas, Laura akhirnya pun mati di tangan Maya. Hello, Laura. Adam besar dan Adam kecil berhasil ke tahun 2018. Mereka memutuskan untuk menemui ayahnya yang sedang mengajar di sebuah universitas. Ayah Adam yang seorang fisikawan tidak butuh lama untuk mengenali anaknya yang datang dari masa depan. Segera Adam menjelaskan tentang tujuan mereka, tentang kondisi di masa depan. Namun sebelum Adam menjelaskan sesuatu, sang ayah malah menyuruh agar Adam besar dan Adam kecil kembali ke lini masanya masing-masing, karena tindakan mereka bisa mengakibatkan penyimpangan waktu. Setelah Adam menjelaskan kejahatan yang diperbuat Maya di masa depan, ayahnya pun baru menyadari ternyata proyek yang baru dimulainya itu ternyata akan berhasil. Padahal saat itu hanya baru sekedar hipotesis. Ayahnya merasa bersalah karena itu manusia tidak boleh memanipulasi mekanika alam semesta.
Makanya Adam harus menghentikan penciptaan mesin waktu demi menyelamatkan masa depan. Di lain tempat, Maya yang datang dari masa depan kembali menemui dirinya yang ada di tahun 2018 agar berhati-hati dengan Adam Reed dari masa depan yang berencana untuk menghentikan proyek mesin waktu yang saat ini sedang dimulai. Singkat cerita, tibalah hari di mana kedua Adam tersebut melakukan misinya. Mereka harus menghancurkan penciptaan mesin waktu milik sang ayah yang ada di gedung Sorian. Entah bagaimana caranya, terlihat kelompok Maya sudah mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun diserang. Namun, ayah Adam yang tiba-tiba datang menolong untuk menyelesaikan misinya. Ayah dan Adam besar masuk ke dalam gedung, sedangkan Adam kecil ditugaskan untuk menjaga di luar. Ketika mereka sudah di depan mesin waktu, Adam takjub dengan mesin yang sudah dibuat oleh ayahnya. Sang ayah menjelaskan tentang bagaimana caranya menonaktifkan mesin waktu tersebut. Hanya ada dua kemungkinan resiko yang akan terjadi jika harddisknya dicabut. Resiko yang pertama adalah mesin akan tetap hidup, tetapi dalam keadaan sleep mode atau mode tidur dan tidak bisa diprogram ulang. Dan resiko yang kedua adalah mesin akan meledak dan memusnahkan kehidupan dalam radius 160 km persegi. Well, let's hope it's the first thing. Screw it. Tiba-tiba, kedua Maya datang dan mengejutkan Adam dan ayahnya. Maya yang sudah menyandra Adam kecil meminta agar harddisknya dikembalikan. Atau jika tidak, bukan hanya Adam kecil lah yang akan mati, tetapi juga Adam besar. Namun tiba-tiba Adam kecil menangkis tangan Maya dan membuat pistol yang ada di tangannya menembak secara tak sengaja ke arah kaca isolasi elektromagnetik. Hal tersebut menyebabkan gelombang elektromagnetik di ruangan tersebut menjadi tidak normal dan kacau, sehingga menarik semua benda yang mengandung logam. Termasuk peluru yang ditembakkan Maya kepada Louis, ayah Adam. Peluru tersebut berbelok arah dan mengenai Maya muda. Dan akhirnya kedua Maya itu pun mati. Dan mesin waktu itu meledak dan hancur. Namun ayah dan kedua Adam berhasil selamat. Di ujung cerita, Adam besar dan Adam kecil mencoba mengisi waktu mereka yang tersisa dengan bermain lempar bola dengan sang ayah. Mereka tampak sangat bahagia bisa bermain bersama, hingga akhirnya kedua Adam menghilang dan kembali ke masa waktu mereka masing-masing. Di tahun 2022, Adam kecil mulai bisa merasakan kasih sayangnya kepada sang ibu dan melupakan kesedihannya karena ditinggal sang ayah. I love you, honey. I love you too. Beralih ke tahun 2050, Adam besar akhirnya bisa bertemu kembali dengan Laura dan mengulangi masa-masa di mana mereka pertama kali bertemu. Adam Reed. Laura Shane. Oke guys, sekian dulu review film kali ini.
Sampai bertemu lagi di review film selanjutnya.